Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Burana dari kelas budget teknik mesin, prodi teknik mesin, akan mempresentasikan prestasi mesin tentang bahan bakar etanol. Pemakaian motor bensin kini semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pemakaian bahan bakar minyak bumi semakin tinggi dan tentu sangat mengkhawatirkan. Karena dengan peningkatan pemakaian bahan bakar minyak bumi akan cadangan dengan kebijakan pemerintah di bidang energi yang mengusahakan pemakaian bahan bakar minyak bumi sehemat-hematnya, mengingat minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu dibutuhkan energi yang dapat diperbarui. Etanol merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan menjadi salah satu bahan bakar yang dapat dihasilkan dari fermentasi yang asalnya dari tanaman-tanaman yang mengandung karbohidrat. Hal ini menjadi pemanfaatan etanol biofuel potensial sebagai substitusi terhadap ketergantungan bahan bakar fosil gasolin dan menurunkan pencemaran udara karena emisi gas buang. Jurnal 1 pengujian nilai kalor BB dibagi menjadi dua langkah dengan metode standar benzoid, yaitu mencari nilai kalori rata-rata benzoid, menguji nilai kalor BB yang akan diuji tanpa melakukan pengulangan sehingga bisa dimasukkan ke dalam rumus. Observasi korelasi konsentrasi etanol pada bahan bakar gasolin terhadap performa dan emisi gas buang dilakukan dengan metode eksperimen dengan tahapan seperti pada gambar 1. Performa yang diteliti meliputi AGT, bracket power, safety, dan BTS, sedangkan emisi gas buang yang diteliti meliputi CO2, dan HC. Eksperimental menggunakan mesin bensin 150 cc dengan spesifikasi pada tabel 1. Alat-alat yang digunakan stopwatch, 2 termometer, 3 barometer, 3 gelas ukur bahan bakar bensin dan etanol. Spesifikasi motor bensin Enduro XL, daya maksimal 5,0 HP, putaran maksimum 3750 rpm, volume silinder 195 cc, diameter silinder 99 mm, langkah torak 49 23 mm, torsi maksimum 10 Nm atau 2500, jumlah silinder 1 buah silinder, proses kerja mesin amat 4 langkah. Rumus EE 6318 kali massa benzoid per 1 selisih suhu nilai kalor atau EE kali segitiga tinggi dikurangi CID kurangi full atau massa bahan. Pengujian performasi motor bensin dilakukan pada dua variasi putaran mesin, yaitu 2000 dan 3000 rpm. Sebagai pengujinya menggunakan rangkaian alat Houseman Dynates yang terdiri dari ini seperti di tabel. Dilihat skema instalasi penelitian Tech Education and Training mengatur putaran mesin 1000 rpm atau mengukur 2 mengukur torsi, 3 mengukur waktu pemakaian bahan bakar, mengukur beda tekanan orifice, mengukur temperatur udara gas buang. 6 ulangi putaran mesin 1500 rpm, 2000 rpm, 2200 rpm, 1500 rpm, 2800 rpm, dan 3000 rpm seperti di gambar. Roller sensor, panel power, clamp hidrolik, blow, perangkat komputer atau dilengkapi dengan program magnetic port, magnetic tachometer, IR remote control, pengoperasian mesin bensin pada putaran 1200 dan 3000 rpm.
Bahan bakar yang digunakan adalah gasolin dan etanol 99% dengan konsentrasi dan properti seperti pada tabel 2 dan tabel 3 untuk mengetahui korelasi performa dan emisi gas buang eksperimental dilakukan dengan skema pada gambar. Penguji emisi gas buang yang dilakukan meliputi kadar CO, CO2, HC, O2, dan NOx yang terdapat pada hasil pembakaran bahan bakar. Pengujian ini dilakukan bersamaan dengan pengujian performasi motor bakar bensin. Sementara metode penguji emisi gas buang dilakukan pada putaran idle berdasarkan SNI 197118-3 2005. Pengujian emisi gas buang yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan alat multi-gas analyzer. Mesin bensin 6 yang digunakan berkapasitas 150 cc dengan mode single overhead, camshaft, SOHC, dan tipe pemantik spark ignition. Bahan bakar gasolin dan etanol 5% terlebih dahulu ditampung dalam tangki satu bahan bakar. Mesin bensin dioperasikan pada putaran 1000, 2000, 3000 rpm yang terbaca melalui tachometer digital belas untuk mengetahui pemakaian bahan bakar spesifik. Bulat dan katup pengontrol fungsikan untuk mengatur volume bahan bakar, throttle body, dan saluran intake udara 4 digunakan untuk mengisolasikan bahan bakar dalam ruang bakar. Kerja mesin yang dihasilkan diukur melalui proses output yang terhubung dengan dinamometer 18 tipe bergerak dengan suplai air melalui input 14 dan pompa air 16 dengan penampung tahan filter dan pengatur volume 13. Besarnya daya tahan dari sirip stator diukur melalui sensor pembebanan yang diintegrasikan melalui display 12 sehingga gaya pembebanan dapat terbaca secara akurat dan valid. Adapun emisi produk hasil pembakaran diukur menggunakan gas analyzer sebelum melalui stick 9 yang terpasang pada lubang exhaust. Hasil eksperimental secara detail dan besarnya gaya yang ditampilkan oleh display dinamometer. Waktu pengujian yang dibutuhkan dalam pengujian dilakukan perhitungan melalui persamaan berikut seperti di gambar. Satu pengujian nilai kalori bahan bakar. Data temperatur suhu awal dan akhir dari air pendinginan yang telah diperoleh pada penguji bom kilometer selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai kalori bahan bakar dengan persamaan. Pada pengujian pertama bahan bakar premium diperoleh data temperatur air pendingin sebelum dan sesudah penyalaan serta hasil penghitungan nilai kalori bahan bakar campuran premium dan etanol 0%, 5%, 15%, 25%. Satu korelasi konsentrasi etanol terhadap exhaust gas temperatur EGT. Pada gambar 3 memaparkan kondisi EGT mesin bensin 150 cc berbahan bakar gasolin etanol 5%. Secara umum EGT peningkatan putaran mesin. Hal ini akibat suplai bahan bakar yang tinggi sehingga EGT semakin meningkat bakar. Satu data pengamatan temperatur udara itu 31 Celcius, tekanan udara ruang 755 mmHg, beban 2000 gram, bahan bakar E0%, temperatur udara itu 31 Celcius, tekanan udara ruang 755 mmHg, beban 200 gram, bahan bakar E-min. Terjadinya peningkatan daya terjadi karena ada perubahan pada premium. Efisiensi terjadi pada campuran daya etanol sehingga menghasilkan daya mesin 9,2 kW dan pada daya keluaran rada 7,23 kW. Dengan penurunan daya yang terjadi pada campuran 25 lebih disebabkan adanya kelebihan kadar air pada campuran bahan bakar, namun pada dasarnya hasil yang
Ada grafik tidak banyak menunjukkan perbedaan yang mencolok, yang artinya penambahan etanol pada bahan bakar premium tidak banyak mempengaruhi kemampuan motor bensin. Hasil observasi konsentrasi etanol 5% terhadap brake power ditunjukkan pada gambar 4. Pengujian memaparkan peningkatan brake yang mengakibatkan daya meningkat dan putaran mesin juga meningkat. Temperatur udara itu 31 Celcius, tekanan udara P 755 mmHg, beban 2000 gram, bahan bakar min 20%. Data perhitungan. 3. Konsumsi bahan bakar spesifik. Hubungan antara jumlah campuran premium dan etanol dengan waktu menghabiskan bahan bakar jumlah 10 mili konsumsi bahan bakar dan konsumsi bahan bakar spesifik pada putaran input 2000 dan 3000 rpm dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. Gambar 4 menampilkan korelasi konsentrasi etanol 5% terhadap peningkatan brake power dibandingkan bahan bakar G100. Hal ini diakibatkan pengaruh angka oktan dan kandungan oksigen yang tinggi dari etanol memicu meningkatkan tekanan puncak, mengompresikan bahan bakar dan menjadikan brake power lebih tinggi dibandingkan G100. Konsentrasi etanol pada putaran 1000 rpm, brake mengeluarkan pada putaran 2000 rpm sebesar 9,49%. Bahan bakar dan menjadikan brake power lebih tinggi dibandingkan G100. Konsentrasi etanol G1000 berkorelasi dengan peningkatan brake power 11,72% pada putaran 9,9 dan putaran 3000 rpm sebesar 8,42 dibandingkan brake power berbahan bakar G100. Korelasi konsentrasi etanol terhadap spesifik analisanya. Pada gambar 4 dapat dilihat waktu selama motor bensin menghabiskan 10 mili bahan bakar pada campuran etanol 15% dengan pertemuan 1000 rpm. Dalam waktu paling singkat, motor bensin dalam menghabiskan 10 mili bahan bakar pada campuran etanol 0% atau premium kondisi dengan putaran input 2000 rpm. Sementara hal berbeda dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6 menunjukkan bahwa nilai tertinggi konsumsi bahan bakar maupun konsumsi bahan bakar spesifikasinya ada pada campuran etanol 0% putaran input 2000 rpm. Sedangkan nilai konsumsi bahan bakar dan konsumsi bahan bakar spesifik terendah pada campuran etanol 15% dan input 3000 rpm. Pada gambar 5 menampilkan hasil eksperimental korelasi etanol 5% terhadap spesifikasi mesin bensin 150 cc. Konsentrasi etanol dan bahan bakar berkorelasi dengan penurunan efisiensi daripada G100. Hal ini setiap putaran mesin. Grafik hubungan antara mesin dengan gaya proses tampak bahwa rata-rata daya untuk bahan bakar campuran lebih besar dari pada daya bensin. Efisiensi thermal brake. Hubungan antara jumlah campuran premium dan etanol dengan efisiensi thermal brake pada roda putaran input 2000 dan 3000 rpm dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar 8 dilihat bahwa efisiensi mampu dihasilkan pada campuran etanol 5% dan pada putaran input 3000 rpm, sedangkan efisiensi pengemaran terendah yang dihasilkan mesin ada pada campuran etanol dan pada putaran input 2000 rpm. 5. Konsentrasi etanol terhadap emisi gas buang pada gambar 7, 8, dan 9 merupakan hasil observasi relasi terkonsentrasi etanol terhadap kualitas emisi gas buang. Adanya konsentrasi etanol 5% meningkatkan emisi CO2 dan menurunkan emisi CO2 dan HC menghasilkan peningkatan kualitas emisi gas buang. Semakin tinggi emisi CO2 maka emisi CO2 semakin
rendah kandungan oksigen dan bakar peri. Muatan emisi CO dan HC, grafik hubungan antara lambda mesin dari yang terjadi kurang sempurna masuk dalam ruang. Pengujian 6. Pengujian emisi gas buang. Hasil pengujian emisi gas buang pada motor bensin menggunakan alat multi gas analyzer bertujuan untuk mengetahui nilai emisi CO persen V, CO2 V persen, HC ppm, NOx ppm, dan kandungan 02 V atau emisi CO, emisi CO2, emisi HC, emisi 7 kandungan 02 pada gas buang. Itu grafik, contoh grafik buangan, hubungan antara efisiensi thermal dengan putaran mesin. Dari gambar menunjukkan bahwa efisiensi pada murni. Kesimpulan, penambahan etanol tidak banyak mempengaruhi daya keluaran motor, akan tetapi mampu meningkatkan daya keluaran pada motor meskipun sedikit, kecuali pada campuran etanol 25% yang terdapat kelebihan kadar air. Penambahan etanol dapat menurunkan konsumsi bahan bakar dari 1,59 kg atau per jam menjadi 0,75 per jam, sehingga bisa dikatakan dengan penambahan etanol pada motor menjadi 50% lebih irit. Penambahan etanol dapat meningkatkan efisiensi daya motor terhadap energi yang mampu dihasilkan bahan bakar. Penambahan etanol ini mampu menciptakan kebakaran yang lebih sempurna. Pada hal ini terbukti dengan penurunan nilai emisi gas CO dan peningkatan emisi CO2. Konsentrasi etanol 5% pada bahan bakar gasolin berkorelasi dengan peningkatan performa dengan indikasi peningkatan EGT, breakpower, BTE, dan penurunan SPC. Pada sisi emisi juga berkorelasi dengan peningkatan kualitas emisi gas buang dengan indikasi peningkatan emisi CO2 dengan konsentrasi 15% mengoperasikan putaran 2000 rpm dengan sebesar 10,70%, peningkatan breakpower sebesar 9,49%, peningkatan BTE sebesar 38,62%, peningkatan emisi CO2 sebesar 23,06%, penurunan SPC sebesar 20 CO sebesar, dan penurunan emisi HC sebesar 4,24%. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Prestasi mesin yang diperoleh pada mesin yang menggunakan bahan bakar campuran atau biopremium, baik untuk E-5%, E-10%, E-11%, dan E-20% pada umumnya lebih tinggi dan prestasi mesin dengan menggunakan bahan bakar premium. 2. Perbandingan bahan bakar campuran atau bioetanol, yaitu konsumsi pemakaian bahan bakarnya lebih banyak sebesar 0,139 kg per jam sampai 5,15 kg per jam, sedangkan mesin yang menggunakan bahan bakar premium mengonsumsi bahan bakarnya sebesar 0,132 kg per jam atau 0,35 kg per jam. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.